Selamat pagi, Pak Gumilar. Selamat pagi, Pagi, Pak. Salam kenal, Pak. salam kenal Mas William, apa kabar? Iya, baik-baik. Wah, di rumah ini, apa di kantor? Di rumah, Pak, Di rumah. di Di rumah. break gimana? WFH semua? WiFi kita full. Full ya? Nggak Mm-mm. ada giliran ya? Nggak ada. Oh, oke. Kantornya di mana sih, Mas? Kalau kita itu di Permata Hijau. Oh, deket ya? Deket banget Eh, sama Edins. oh, Edins di mana? Kita di Kebon Jeruk, Jalan Panjang. Oh, iya Ah, ah. sih, iya iya. Cuman Iya, kita, hmm, ya, kemarin sempat browsing-browsing nyari tahu Brix kan sebenarnya. Karena to be honest, mm-mm. saya baru dengar nih Mas soal Brix ini. Ternyata kan penyedia jasa API untuk P2P, untuk fintech ya. Kurang lebih Betul, seperti itu. Benar ya Mas ya, saya nggak salah browsing betul, berarti ya. betul, Mas. Oke, oke. Ini Hmm. berarti yang di Permata Hijau kosong total kantornya. Kosong total, itu kan jadi kayak co-working space juga ya. Jadi memang nggak, ya selama nggak butuh meeting ketemu ya udahlah kita semua di rumah aja. Oh, oke, oke. Ini Mas Gumilar sebagai apa Mas? Sorry Mas. Oh, kalau saya head of partnership di Break. Oke, Head of Partnership ya. Mm-mm. Mungkin saya perkenalin diri juga ya Mas. Saya Boleh, William boleh. sebagai salah satu account manager di AdIns atau PT Adi Cipta Inovasi Teknologi. Mungkin hari ini nanti kita akan run through dulu. Saya mau cerita dulu soal AdIns itu berkembang di bisnis apa. Khususnya memang kita spesifik di multi finance Mas. Jadi Oke. mainnya memang dan kita juga member of APPI, di mana juga kita juga selalu update dengan regulasi-regulasinya OJK, sehingga ya mungkin Mas Gumilar juga familiar lah dengan bisnisnya Multifinance, kan sebenarnya mirip-mirip sama fintech ya, cuman bedanya mungkin fintech itu lebih ke arah mainnya yang kecil-kecil, kemudian mostly base-nya pasti IT company kalau fintech, mostly seperti itu. Mas Nah, tadi maaf bilang anggota apa? AFPI. APPI, APPI APPI. itu apa ya? Kalau AFPI itu kan dia untuk salah satu badan yang consolidate semua fintech, Peer to membawahi peer. fintech. Betul. Betul, P2P. Kalau APPI itu untuk multi finance-nya, Mas. Oh, oke. Jadi kayak Terus, FIF, Adira, BFI, itu semua undernya APPI. I see, I Nah, see. Oke. kebetulan memang AdIns merupakan penyedia core system untuk multi finance. Base-nya kita bisnisnya di situ, Mas. Oh, Mm-mm. oke, Kenapa oke. nanti kita punya produk profile ini? Mungkin nanti ya seiring saya sambil cerita ya karena nyatanya multi finance sekarang juga banyak yang punya anak perusahaan mainnya di P2P. Banyak ada punya Hmm. fintech seperti itu, Mas. Nah, Ah, I see. mungkin nanti hari ini saya akan cerita in general dulu, Mas, untuk profilnya. After itu kita Mhm. mungkin set meeting lagi. Saya mau demo ke Mas Gumilar nanti. Saya akan bawa tim Oke, teknis saya untuk showing demo. boleh, boleh. Oke ya Mas ya, rasanya hari Ya, ini saya juga mau perkenalan nih. Nanti mungkin akan banyak ngobrol One Brick tuh bisnisnya seperti apa, sehingga saya pengennya tuh nanti solusi yang kita tawarkan pun sesuai gitu sama ekspektasinya One Brick oke, oke. gitu Mas. Boleh, boleh. O- Oke, suara saya jelas ya Mas ya. Saya sambil Jelas. share PowerPoint, mungkin Silakan. sebentar. Apa sudah terlihat Mas? Sudah. Mas, maaf, ini kan direkam, nanti boleh minta rekaman ya? Boleh, boleh. Nanti Oke, saya baik. kasih rekaman. Oke, ya salam kenal Mas Gumilar, selamat pagi. Thank you atas waktunya. Hari ini mungkin saya akan bawakan sedikit company profile dari AdIns dulu. Sebelum nanti di next meeting kita akan bahas lebih detail terkait dengan profilnya plus dengan demo gitu. Mungkin nanti kita akan banyak tanya jawab Mas. Mungkin nanti feel free aja Mas kalau dipotong atau ada satu atau dua solusi kita yang ingin Mas Gumilar tahu lebih dalam. Silakan Hmm. dipotong aja di tengah-tengah presentasi. Nah, Edin sendiri sebenarnya adalah PT Adi Cipta Inovasi Teknologi atau Advanced Innovation. Edins itu ya nama backendnya lah Mas kalau boleh saya bilang. Jadi in market kita dikenal sebagai Edins. Kita udah berdiri dari tahun 2000 Mas. Jadi kita punya dua base office. Yang satu itu ada di Kebonjeruk untuk head office kita.
Dan di Malang itu adalah pusat untuk outsourcing, data entry, dan juga development center. Nah, untuk record by tahun 2020 kita sudah ditenagai oleh 450 lebih IT professional. Itu include juga dengan tim-tim yang ada di Malang. Oke. Nah, ini yang tadi saya cerita, head office kita ada di Jalan Raya Kebonjeruk, Mas. Jadi dekat sebenarnya sama Permata Hijau nih. Karena biasanya saya kalau ke klien pasti lewat situ mulu di Permata Hijau. Nah, untuk ya ini reward achievement saya skip aja. Kita juga partnership sebenarnya sama Microsoft, Mas, karena Convince kita itu produk kita yang namanya Convince ini di-build di atas .NET. Jadi kita pakai .NET untuk build Convince ini dan kebetulan Convince ini adalah salah satu solusi yang kita build sendiri dari scratch, Mas. Jadi add-ins itu bukan SI, tetapi ya kita pure adalah solution provider di mana semua solusi yang ada di add-ins merupakan produknya add-in sendiri. Jadi kita tidak jual produk dari lain. Mostly kalau misalnya kita pakai produk partner, kita pun pasti akan mention ke kliennya. Nah, Convince ini sebenarnya adalah core system untuk multi finance, Mas. Jadi Convince itu adalah consumer finance and leasing solution, di mana Convince itu ada yang di lingkaran tengah ini, Mas, yang di lingkaran warna-warni. Sebentar, saya nyalain pointer. Mhm. Oke. Nah, Convince ini ada yang di lingkaran ini, di mana nanti akan maintain semua dari account-nya, dari starting dia pengajuan pinjaman sampai nanti untuk maintain dia sampai rilis kontrak nanti. Nah, mungkin mirip sebenarnya, Mas, kalau kita relate sama fintech, tetapi bisnis di multi finance itu akan lebih panjang prosesnya dibandingkan fintech. Rasanya kalau fintech mostly kan dia hitungan jam, bahkan dia berani granted untuk cair ya, Mas ya. Mhm. Dengan data seminimum mungkin, mungkin ya cuman pakai KTP, foto, verifikasi. Yang penting saya tahu nih, ini William, ya benar William di KTP sama William in person adalah orang yang sama gitu. Tetapi kalau misalkan multi finance dia akan banyak sekali karena kan bisa aja multi finance itu pengajuannya alat berat, mobil, motor gitu. Sehingga lebih banyak dokumen-dokumen yang untuk dikerjakan. Nah, itulah yang akan dikerjakan oleh Convince, Mas. Jadi saya menyediakan core systemnya. Oke. Nah, ini adalah modul-modulnya. Nanti saya akan share semua brosur produk kita nanti ke Mas Gumilar juga. Mungkin ya saya sebatas share aja sih, Mas. Nanti mungkin ada beberapa yang cocok atau interest untuk dieksplor lebih jauh. Nah, ini adalah fitur-fiturnya Convince dari demo approval, jurnal. Jurnal itu termasuk GL-nya juga Convince punya sendiri, sampai ke reporting, workflow, service level, proses, dan lain-lain. Itu semua sudah bisa di-handle di Convince. Ya, mungkin saya kalau bisa Mhm. analogikan, once nanti Mas Gumilar mungkin mau ada satu perusahaan multifinance, ya pasang Convince itu udah bisa jalan satu. Karena kita juga comply sama regulasi-regulasi dari OJK, Mas. That's why kenapa tadi saya highlight kita juga salah satu member dari APPI, di mana keuntungan di member APPI adalah kita akan update untuk regulasi-regulasi OJK yang akan datang. Sehingga kalau Mas Gumilar contohnya adalah kliennya Convince, Mas Gumilar akan dapatkan update itu terkait peraturan OJK jika harus merubah sistem ya, Mas. Biasanya peraturan OJK tuh menuntut kita untuk lakukan custom ya di sistem ya. Sehingga mau nggak mau nih developer kita kan bikin satu patching lah ibaratnya. Nah, Mhm. patching itu kita akan kasih free kalau misalkan Anda pakai Convince. Nah, ini Oke. sedikit market share-nya aja, Mas. Jadi market share-nya Convince itu untuk berbagai macam aset. Ini untuk yang di atas 10T kita sudah hampir 70% untuk market share. Untuk 5T dan 10T, ini aset berdasarkan rating multi finance ya, Mas, yang rutin dikeluarin sama Infobank. Nah, kemudian juga di sini untuk aset 1 sampai 5T di mana kita pengen menunjukkan kalau sebenarnya Convince itu punya share market itu di semua lapisan. Jadi kita berusaha menyediakan solusi nggak cuman untuk mid to high, tetapi kita juga coba mid to low market. Oke, nah ini adalah salah satu aplikasi satelit Convince, tetapi tetap berbentuk produk, Mas. Jadi ini adalah mobile application
mulai dari mobile order, survei, collection, sampai dengan customer. Jadi kan kalau misalnya kita tahu bisnis di multi finance itu kadang ada yang multi finance itu punya dealer. Nah, dia pengen tuh di dealer itu pokoknya langsung dapat order, langsung masuk deh ke core system. Itu kita sediain mobile order. Kemudian di multi finance itu biasanya ada survei, Mas. Jadi kan kalau kita pengajuan akan didatengin nih, saya didatengin rumahnya, di foto rumahnya, unitnya seperti apa, yaitu mobile survei. Nah, kemudian ada juga untuk mobile collection karena to be honest mungkin inilah di mana bedanya fintech sama multifinance yang paling menonjol, Mas, menurut saya. Hmm. Di multifinance itu masih banyak banget kolektor konvensional, Mas. Datang-datang ke rumah-rumah gitu kan ya. Mostly Hmm. kalau fintech kan pasti dia akan lakukan sama lah sebenarnya, akan call dulu, baru nanti akan di chat atau di telepon lebih intensif ya. Kalau misalkan di multifinance masih banyak tuh yang di pedesaan yang bahkan belum kenal handphone gitu kan. Jadi dia butuh ditagihnya itu didatengin langsung. Nah, biasanya ada case adalah fraud, Mas. Kalau misalkan kolektor-kolektor yang ke pedalaman gitu ya. Jadi kan karena kwitansinya kan dia bawa kwitansi buku tuh, Mas, ditulisin Ya. biasa. Nah, mostly itu fraudnya tinggi banget dan ternyata di pedalaman itu juga, misalkan saya dikasih assignment untuk satu desa gitu. Nah, di satu desa itu bisa aja tuh unit tarikan, nilai tarikannya tuh collectingnya bisa sampai lebih dari 10 juta misalkan. Nah, beberapa Oke. multi-finance tuh nggak pengen sebenarnya kolektor mereka pegang duit sebanyak itu. Nah, kalau dengan mobile application kita, nanti kita bisa batasin, Mas. Sehingga kalau misalkan mereka udah punya plafonnya, kamu cuman boleh pegang duit tarikan itu 5 juta. Pada saat dia udah pegang duit berhasil tarik 5 juta, kalau dia pengen mengerjakan collection lain, dia harus setor dulu, Mas. Jadi aplikasinya otomatis nggak akan kasih dia pekerjaan yang lain sampai duitnya itu disetor. Hmm. Question Mas, Hmm. untuk mobile collection ini uh, berarti tetap apakah produk ini bagian dari the whole systemnya ya? Dalam arti apakah ini dijual secara terpisah, bisa stand alone, atau bagian dari semua sistem yang dijual Adens? Bisa stand alone, Mas. Bisa stand Even, alone ya? ya sorry, tadi saya lupa mention. Even Convince kita pun yang sekarang udah generasi ketiga, Mas, udah R3, itu dia bisa dijual sampai ke level modular, Mas. Jadi Oke. misalkan multifinance cuma butuh, Pak, saya cuma butuh loan origination-nya doang. Saya cuma Hmm. butuh satu modul untuk create produk-produk pinjamannya aja nih. Bisa diambil loan origination-nya aja. Cuma I kalau see. misalkan datang kayak In 10 tahun yang lalu, bilang, Hmm. Mas, saya pengen beli loan origination. Nggak bisa, Pak, Bapak harus beli semuanya. Hmm. Nah, Oke. sekarang kita jualnya modular. Kalau yang Nah. untuk mobile collection lagi, ini lebih disengage lagi, Mas. Dalam artian mobile order, survei collection, bahkan ke mobile customer tadi, itu lebih disengage lagi dari Convince. Karena kalau saya boleh cerita portfolio, FIF itu nggak pakai Convince. Tapi dia pakai mobile survei dan collection dari kita, Mas. Gitu. Jadi sebenarnya ini free to modify juga. Balik lagi modify dalam artian jika kita ngomong dari 100% features, eh, jika ada perubahan sebatas 40% atau 20-30% untuk menyesuaikan dengan bisnis, ya kita bisa lakukan. Kita akan Oke. lakukan customization. Um, Seperti un- untuk apa kalau misalnya ada orang yang telat bayar atau apa, kan nanti kan dicatat ya sama si kolektornya di mobile collection app ini. hmm, Itu apakah dihubungkan dengan Slick atau semacamnya, atau lebih ke dihubungkan ke core-nya si multi-finance, baru core multi-finance-nya yang menghubungkan ke Slick? Oke, kalau untuk menghubungkan ke Slick, Pevindo dan teman-temannya itu, Mas, mostly Hmm. akan dihubungkan oleh Core Multifinance. Oke. Karena datanya mobile collection ini sendiri pun akan di-feed dari multi-finance. Contoh, biasanya multi-finance itu akan punya bakat 30, 30, 60, 60, 90, sampai dengan 90 ke atas. Hmm. Nah, nanti mobile collection ini akan terima data tersebut. Entah nanti bisa CSV file atau Excel file gitu kan yang diupload. Mobile collection saya akan baca nih, oke, hari ini ada 100 unit, ada 100 task collection lah. Saya bilang itu task collection. Ada 100 task collection, nanti di feed ke mobile collection saya, baru di spread nanti ke kolektor-kolektornya.
Jadi kalau Oke. misalkan nanti kejadiannya adalah pada saat saya kunjungan, Mas. Pada saat saya kunjungan nih, misalnya ke Mas Gumilar nih, eh Will ditagihnya nanti ya minggu depan aja gitu misalkan. Oke, saya akan catat Mas di mobile collection saya punya feature itu P2P Mas, promise to pay. Jadi promise to pay di sini saya akan catat, oke Mas Gumilar ini janji minggu depan akan bayar dan minta didatangin lagi gitu. Nah, nanti saya berarti akan dapat tas lagi tuh minggu depan atas nama Mas Gumilar. Tapi kalau misalkan butuh ngecek, itu kita harus bangun integrasi lagi sama si core-nya sendiri. Even even di Convince Mas, di core system kita itu hanya menyediakan laporan untuk update ke Slick. Tetapi kita tidak menyediakan sistem untuk submit. Kita Hmm. menyediakan template-nya nih. Oke, kalau mau update Slick kan dia ada satu template yang harus diikutin nggak Mas dari OJK kan? Ya, kayaknya Dia Sleep masih manual ya? Enggak. mm-mm. Di multi finance Slick itu udah otomatis Mas sebenarnya, tapi uploadnya mesti manual. Jadi jadi dia tuh nyediain satu sistem, saya lupa deh. OJK itu nunjuk satu satu nama sistem untuk menjembatani antara multi finance sama sistem si OJK. Generate-nya saya bisa bantu otomatis. Jadi, oh mau submit bulan ini gitu ya, saya akan bantu generate. Tapi saya nggak bisa sampai level submit otomatis. Itu harus ada orang multi finance yang ngerjain mas, pakai sistem si Hmm. OJK. I see, I see. Seperti itu. Oke, oke. Bentar. Ini kalau software ini sendiri sebenarnya dijualnya apakah bayar putus atau kayak ada recurring fee atau gimana? Oke, kita sekarang itu punya dua model bisnis mas. Yang Hmm. pertama adalah on-premise, di mana nanti ya on-premise itu servernya disediakan sama klien, kita akan jual dan bayar maintenance per tahun. Hmm. Ada maintenance fee per tahun. Atau yang kedua adalah kita akan jalan dengan model cloud. Dalam artian, tapi kalau model cloud, Mas, Hmm. kita hanya bisa punya satu versi untuk mobile ini, sehingga tidak bisa di-custom. Hmm. Oke. Karena saya akan taruh aplikasinya di cloud. Dalam artian gini ya, Mas, aplikasinya akan di cloud iya, tetapi bukan dalam arti kita datanya digabung sama semua klien kita yang lain ya. Ya, ya, Tetap paham. semuanya pasti punya akan kamarnya masing-masing gitu. Itu cloud service ini core-nya juga bisa Core-nya kita juga dijual. bisa di cloud. Oh, berarti maksudnya memang boleh ya sama OJK untuk cloud buat multi finance. Boleh, boleh Oh, Mas. I see. Yang diatur Oke. sama OJK adalah nggak boleh kalau cloud-nya itu di luar negeri. Hmm. Karena kita juga Oke. udah ada klien yang jalan kok Mas, Hino Finance jalan dengan mobile apa dengan Convince Cloud kita juga. Oke. Dan ini untuk yang aplikasi mobile collection ini kalau saya lihat karena tadi modular ya, berarti ada juga perusahaan kayak debt collector yang memakai ini. Sekarang saya sedang jalan prospek sih Mas sama salah satu perusahaan namanya PT Reski, itu di Sulawesi. Cuman perusahaan debt collector ini kemarin setelah saya ngobrol, flow Hmm? bisnisnya agak beda nih Mas sama multi finance. Jadi dia itu ternyata dia ada satu aplikasi, saya lupa ya, aplikasi kayak Mattel gitu kan, Mas. Hmm. Nah, aplikasi Mattel itulah yang jadi dasar mereka buat ngerjain tugas. Misalnya gini, kayak saya ada satu buku gedenya nih, Mas, buku blacklist contoh ya di Hmm. aplikasi. Kalau saya nih nongkrong yang suka di pinggir jalan kan, Mas, Mattel itu ya. Saya Hmm. nongkrong di pinggir jalan terus lewat nih motor B1234 ABC contoh. Saya input nih, Mas, di aplikasi Mattel ya. Habis itu dikasih tahu, oh iya benar ini motor yang bermasalah gitu. Udah, nanti saya nongkrongin lagi tuh di situ sampai ketemu lagi motornya. Setelah saya submit, kasih tahu nih ke perusahaannya, ini ada motornya si Adira Finance, contoh ya Mas. Adira Hmm. Finance B1234 ABC. Gua lihat tadi di daerah Jalan Jambu, contoh. Nah, si yang benar ini ya cerita yang benar ya Mas, Mattel yang benar. Jadi Mattel itu Hmm. nggak boleh narik sampai nanti suratnya itu keluar dari multi finance tersebut. Jadi perusahaan debt kolektornya akan ngasih tahu ke Adira, Adira, ada unit lu nih, kolektor gue ketemu di Jalan Jambu gitu kan. Hmm. Barulah tasnya dikasih mas, dikasih surat penugasan. Nah itu agak beda dengan mobile collection kita karena kan yang ditarik adalah unit.
Sementara kalau di mobile collection kan kita akan narik uang ya Mas, nagih ya. Oh, I see. Tapi ini Mas maksudnya cuman PT Reski kan yang sebagai debt collector untuk unit. Dalam arti nggak semua debt collector itu hanya untuk menarik unit, tapi juga bisa menagih atau gimana? Kalau menagih biasanya hanya multi finance-nya ya, menagih uangnya. Biasanya kalau debt collector yang Matel ya Mas, dalam artian Matel ya. Kalau Matel itu Materi pasti itu apa ya multi Mas ya? finance. Mata elang Mas, yang di pinggir jalan itu yang suka nongkrong di motor, Oke. yang narikin unit. Nah, kalau itu pasti udah bad debt Mas, di mana udah 90 plus untuk I see. tunggakannya. Kalau misalkan yang masih narikin uang, debt kolektornya iya, tapi itu biasanya masih orang multi finance. Maksudnya bisnis yang berbeda dengan yang narik unit. Karena target mereka adalah kalau saya berhasil narik unit, sekian persen dari harga unit buat ongkosnya Matel itu. Jadi Hmm. kalau di multi finance tuh biasanya udah dianggap bad debt aja tuh Mas. Jadi Udah ketariknya hampir write syukur, off gitu ya. ketarik syukur gak ketarik ya udah gitu kan. Makanya dia ngasih ongkos ke Matel cukup gede biasanya daripada Hmm. nggak ketarik sama sekali kan. Nah, itu Hmm. yang kita juga sebenarnya lagi coba explore, Mas. Apakah kita akan coba masuk ke bisnis itu? Karena ini kan, to be honest, belum ada klien at yang seperti itu, Mas. Mostly ini masih kolektor-kolektor yang multi finance. I Seperti see. itu. Ya, gitu Jadi sih. jadi jadi kalau mereka itu kayak mantengin, ngelihat motornya lewat dengan nomor yang sesuai, pernah dikasih tahu, dilaporin, nanti mereka dapat surat penugasan untuk menarik motornya gitu ya. Betul. Terus ditongkrongin lagi, baru tuh diikutin nanti, dikasih surat tarikannya buat narik unit. Oh, I Kayak see. gitu. Oke, oke, baik. Itu sih kita lagi explore untuk di custom Mas. Jadi kita coba menyesuaikan aplikasi kita ke sana. Cuma sambil kita menunggu flow bisnis dari PT Reski-nya itu sendiri sih. Karena ya tuh Hmm. biasa saya juga cerita ke mereka, ya Atin sih belum punya nih pengalaman bener-bener di perusahaan Mattel gitu ya Mas. Jadi Hmm. rasanya juga butuh bantuan nih untuk cerita flow-nya. Tapi kalau Oke, untuk dipakai ke kolektor yang biasa sih ini ramah banget Mas. Pakai aja yang versi cloud-nya, mostly udah bisa. paham, paham. Karena biasanya kalau yang on premise itu balik lagi ya Mas, tiap multi finance sih meskipun saya bilang ini multi finance yang aset 1T 5T, 5T 10T, mereka tuh punya cara bisnis yang lain-lain Mas. Paham. Jadi mostly mau nggak mau saya mesti sediain, ya udah nih kalau mau custom ya belinya on premise gitu. Ya, ya. Oke, Oke, saya lanjut ya Mas. ya. Yang terakhir untuk yang di sisi mobile adalah mobile customer. Ya ini mungkin akan lebih kepake kalau misalkan eh, udah ada multi finance yang settle, ya dia pengen bangun relationship yang lebih sama customernya, dia nyediain payment history di sana, dia nyediain promo-promo yang lebih menarik untuk repeat order, mostly untuk maintain customer lah. Hmm. Ini siapa yang pakai? Ini pasti customer yang multi finance Mas yang pakai. Misalkan saya Oh, ngambil kredit di FIF, saya download nih aplikasi mobil customernya. sorry, maksud Jadi saya saya klien sebagai yang sudah memakai customernya sekarang siapa? mobile customer ini kita baru rilis sih Mas di Oh, baru. 2021 memang. Mm-mm. Oke, Ini masih oke. baru. Jadi kita lagi coba jajakin untuk free trial ke beberapa multi finance sih, khususnya untuk Hmm. yang belum punya. Karena mostly mobil customer ini multi finance sih udah punya Mas, tapi ya baru sebatas ngecekin pembayaran, ngecekin ini berapa ya kalau saya mau ngambil kredit unit baru gitu. Hmm. Ini kan sebenarnya semuanya customizable dan modular ya Mas ya. Hmm, hmm, Berarti kalau boleh dibilang nanti dari add-ins-nya try to create sesuai dengan kebutuhan kita aja kan. betul, Oke, betul. oke. Mau ini Selam, misalnya eh, gimana? Sorry. Ya, sorry. Selama dalam scope yang tadi saya mention sih, Mas, dalam scope, kalau kita punya 100% aplikasi, kalau customnya Hmm. 90% kan rasanya itu terlalu heavy ya, Mas ya. Kita akan ukur Oh, dulu nih, kalau misalkan, oh ya, ini sebenarnya mirip nih sama mobile collection gitu. Tetapi ada sekian 50% lah kita mesti update, ya oke kita kerjain gitu. Balik lagi hmm. kalau add-in sih, gini Mas, selama customernya, kliennya itu agree sama terms and conditionnya kita juga, maksudnya ini tahu ya Pak, maksudnya aplikasi saya ini cuma bisa cover tuh sekian persen loh, sisanya ini harus di custom. Kalau kita sepakat pada scope itu ya saya kerjain, seperti I itu. see. Oke, oke. Noted.
Alright. Oke, ya ini adalah Light DMS, Mas. Ini adalah produk dokumen manajemen dari Add-ins. Jadi fungsi Light DMS ini ya mungkin Mas Gumilar tahu semacam SharePoint dan teman-temannya itu adalah mirip. Tapi key feature-nya kita di sini adalah kita bisa melakukan download-nya itu page per page, Mas. Kadang gini, Mas punya dokumen manajemen sistem, nyimpenin PKS gitu ya, contohnya. Tetapi pada saat orang legalnya mau, aduh, gue cuman pengen lihat nih periodenya doang nih, halaman depannya doang gitu kan. Tapi diharuskan download semua filenya, Mas. Kadang itu membebani kalau untuk cabang, Mas. Karena kan cabang-cabang itu biasanya nggak dikasih bandwidth gede ya, setahu saya. Jarang banget sih cabang-cabangnya perusahaan itu dikasih bandwidth gede gitu. Karena kan Hmm. takut dipakai buat browsing dan YouTube-an terus gitu kan. Nah, tapi sebenarnya butuh juga kadang kalau misalnya buat ngecekin dokumen, terutama PKS itu kan nggak mungkin satu dua lembar ya, Mas. Biasa sih puluhan lembar gitu. Nah, untuk di DMS kita bisa ngakalin dengan downloadnya itu page per page. Jadi Mas nanti misalkan butuh, Pak, saya cuma butuh dokumen yang halaman 5-nya aja nih, yang ada masa berlaku. Ya udah downloadnya yang halaman 5 aja. Dibandingkan download the whole document kan, pasti akan heavy banget ya. Nah, kita bisa Hmm. di situ. Nah, Light DMS kita ini memang juga ini integrasi sama Convince. Mostly memang produk yang saya ceritain ini adalah kita bangun integrasi sama Convince, tetapi nggak menutup kemungkinan tadi yang dengan Mas Gumilar bilang, kita juga jualnya modular. Jadi dibangun standalone ya oke gitu, diintegrasi dengan Convince ya akan lebih powerful gitu aplikasinya. Oke. Oke, yang ini adalah Superboard. Superboard ini adalah part of IT services kami, Mas. Jadi kalau misalkan simpelnya saya ngomong, kita kan pasti di setiap perusahaan IT itu ada orang infra ya, Mas ya, yang Maaf, jagain fondasinya Mas. itu. Oh, Hmm? oke. Layarnya lambat sekali berubahnya. Oh, udah ganti ya? Nah, udah. Oke. Nah, Superboard ini sebenarnya diutilize sama orang infra, Mas. Jadi mostly ngeliatin server. Nih kalau Mas ngomong sama William nih, kasih lihat Will ngeliatin tuh server apa telnetnya seperti apa, ada paket data yang lost apa enggak. Waduh, itu saya pusing Mas pasti disuruh ngeliatin gituan. Tetapi kalau di Superboard ini akan dibantu disajikan dalam bentuk grafik, pie chart, sehingga gampang untuk di-manage. Contoh, kita dipakai di salah satu klien kita untuk ngeliatin server, Mas. Nah, itu BOD-nya tuh rutin, Mas. Jadi, setiap bulan, tolong dikasihin laporannya nih, server, storage seperti apa. Dulu tuh dikasihnya dalam bentuk ini, Mas. Dalam bentuk Excel. Hmm. Hmm, hmm. Ini 90%, 80% keriting tuh. Nah, di komplain, ini bisa nggak sih dibikinnya jangan kayak begitu, tapi saya mau monitor tiap hari, dilihat sekali view itu bisa tahu mana yang udah critical, mana yang masih aman gitu. Nah, kita create lah Superboard ini. Sehingga tujuannya memang dipakai orang infra, tapi dikonsumsi oleh level manager. Ini untuk keputusan bisnis sih, Mas. Biasanya kalau storage kan ada yang udah oranye nih warnanya gitu kan. Pak, ini kayaknya bulan depan akan menuju ke merah deh. Harus tambah storage. Oke, kita pengadaan sehingga nanti pas bulan depan pada saat butuh tambah storage, servernya udah datang, udah ada. Kayak gitu sih, Mas. Nah, Superboard ini kepake ya untuk itu fungsinya. Network monitoring lah, nggak cuman itu, kita bisa sampai level mungkin Mas tahu sejenis PRTG ya. PRTG itu kan Hmm. jadi PRTG itu kayak kita pasang sensor Mas di setiap unit. Contoh di laptopnya Mas Gumilar gitu, dipasangin Hmm. PRTG. Nah, dia itu bisa ngasih tahu nih speed networknya seperti apa, storage capacity, dan teman-teman itu Ah, kayak apa. Nah, bisa juga itu dipasangin untuk tahu query-query yang lambat. Kadang kan kita kalau ngeliatin codingan kan, ya kalau masih 100 baris lah itu masih pendek lah. Tapi kalau yang udah sampai ribuan baris, itu kan kita pasti keriting tuh Mas, ngeliatin ini mana sih yang bikin lama gitu kan, proses mana yang bikin lambat. Nah, itu biasanya bisa dipakai di Superboard ini juga bisa ngasih tahu, Will, ini loh di baris 150 ada coding yang lambat, tolong di remove atau direvisi gitu. Nah, Superboard bisa sampai selevel itu, Mas. oke. Nah, ini IT services. Ini adalah salah satu bisnis unit juga, Mas, di kita. Di mana IT services ini udah ganti ya, Mas.
presentasinya ya? Udah. Oke. Nah, IT services ini kan mungkin ya Mas Gumilar juga aware lah. Makin ke sini eranya itu makin era as a service semua. I see. In, Mas William, maaf nih, kalau untuk yang ini boleh di skip nggak? Kayaknya sih nggak, boleh. kurang cocok dengan kita. Oke. Nah, ini yang Provine ya, Mas. Hmm, Ini langsung saya cerita yang Provine. Jadi Provine itu sebenarnya adalah profile finder untuk customer, Mas. oke. Di mana yang tadi saya bilang setiap multi finance itu butuh proses KYC pasti. Proses KYC-nya itu tapi dulu itu kan KYC-nya konvensional banget nih. Karena kan Mm-mm. orang-orang tua tuh banyak yang nggak bankable gitu kan. Maksudnya nggak belum tentu punya rekening, mesti pas saya mau ngambil motor tapi nggak punya rekening bank. Ya udah, sini saya datengin ke rumahnya. Punya apa sih? Rumahnya di mana sih gitu kan? Baru kan nanti di situ di scoring ya sama multi finance biasanya. Rumahnya oke nih, orangnya juga oke, tetangga-tetangga juga kelihatannya bilang dia oke. Bolehlah dikasih kredit, plafonnya misalkan 10 juta gitu. Nah, tapi kan itu adalah cara konvensional ya, Mas. Yang mungkin masih berlaku ya. Kalau ngomong 10 tahun lalu sih masih banyak yang begitu. Tapi sekarang orang dengan mudah memanfaatkan, ngelihat nih, coba lihat cek Gojek historinya kayak apa. Sering nggak dia ngisi GoPay? Coba lihat OVO historinya. Sering nggak dia ngisi OVO gitu kan? Traveloka, sering beli tiket nggak nih jalan-jalan? Kalau pakai Traveloka, belinya Garuda apa Citylink? Naiknya ekonomi apa bisnis? Itu kan bisa jadi satu informasi, oh kelihatan, oke ini orang punya spending cukup oke sih, gitu kan. Atau ini orang spendingnya sebenarnya nggak bagus-bagus banget, tapi kok mau ngajuin pinjaman 20 juta gitu. Bisa bayar nggak nanti? Mostly kan anak-anak muda sekarang, Mas, transaksinya ada di OVO sama di GoPay. Ya, kalau saya boleh cerita ya, saya sendiri juga kayaknya sekarang jarang megang cash nih. Banyak kan ngisiin OVO, pesen GrabFood, dan teman-temannya. Nah, yang dimanfaatkan Provine adalah data-data itu kita tarik, Mas. Kita tarik, kita analisa. Data Sehingga dari. nanti data dari sekarang itu saya punya punya itu nanti saya akan show slide yang lain, Mas. Saya punya Hmm. Gojek, saya punya Traveloka, Shopee, Bukalapak, DJP, Mandiri, BCA, sama sama itu, Mas. Ada 7 kurang lebih sekarang. Karena Tokopedia sama Grab ini kita lagi off dulu. Jadi kita Hmm. memang kerjasama sama e-commerce, travel, sama banking juga, bahkan sama DJP, Mas, sama BPJS juga. Nah, data-data itu nanti bisa bisa kita tarik dan ya ini sih sebenarnya balik lagi ya, Mas, kayak crawling system lah. Mungkin Mas Gumilar juga familiar lah pasti dengan crawling Hmm. system. Jadi yang dilakukan Proven adalah kayak saya akan crawling data itu dari akun Bukalapaknya dia, akun Shopee, kemudian akun Gojek. Tetapi balik lagi ya Mas, dengan Hmm. concernnya user. Dalam artian, kalau usernya nggak nginput sendiri, misalkan saya nih, Will masukin email OVO-nya, atau apa nomor handphone yang OVO plus sama passwordnya. Ya saya berarti ngasih lihat akses itu ke Provine. Bukannya Hmm. Provine sembunyi-sembunyi ngambilin data, kita nggak melakukan itu Mas. Jadi Ya. semua dengan user consent. Kita hanya Oke. menyediakan API-nya aja nih. Kadang kan multi finance gini, mau tambahan plafon 1 juta, masukin akun GoPay dan OVO kamu, gitu kan? Kalau nggak mau ya udah. Kalau mau ya Anda masukin nih. Nanti kalau misalkan udah berhasil, datanya ditarik, dia akan dapat tambahan plafon 1 juta gitu. Bisa dengan cara itu. Tapi yang kita sediakan, mm, Sorry, gimana? lanjut dulu Mas William. Ya, yang kita sediakan adalah nanti datanya. Misalkan saya tarik nih data GoPay-nya Mas Gumilar gitu kan. Nanti akan kelihatan nih transaksionalnya setiap hari. Oh, hari ini Mas Gumilar naik Gojek dari Jalan Kebonjeruk ke Permata Hijau. Tiap hari nih, dari Jalan Kebonjeruk ke Permata Hijau. Nanti kalau dari udah sore nih Permata Hijau ke Kebonjeruk. Berarti bisa disimpulin kemungkinan besar kebon jeruk ini nggak tahu kosannya, nggak tahu rumahnya, karena dia pasti pulang ke sini nih, tiap pagi berangkat dari sini, tiap sore pulangnya ke situ. Berarti kan kebon jeruk kan antara rumah, kosan atau ya kontrakan gitu ya Mas. Dan Permata Mhm. Hijau ini kantornya nih. Nah, data-data itu bisa buat multi finance Mas. Data itu tuh berharga banget. Karena nanti once nanti ada masalah, ada bad debt, dia tahu mesti nyari Mas Gumilar kemana.
Nah, Hmm. itulah yang tadinya caranya konvensional, didatengin, kan, diliatin KTP-nya nih, alamat sama nggak nih, gitu kan, ke rumahnya difoto. Tapi ya sekarang sebatas ngeliatin paketnya dikirim kemana, naik ojeknya kemana, itu bisa ketahuan mas semuanya, Ini gitu. oke. Ini Hmm, API based atau apa? Kalau yang Profin API ini mas, API. API. Saya sediain API-nya. Ini sebentar, saya buka. Jadi saya sediain open API-nya Mas nanti untuk setiap service ya. Kan tadi saya ada sebut beberapa, ada Gojek, ada OVO, kemudian ada Traveloka, ada Bank Mandiri, Bank BCA. Nah, itu kan semuanya punya API-nya masing-masing. Nanti dari klien tinggal connect aja Mas. Dan kita akan kasih JSON-nya juga. JSON-nya Hmm. kita akan kasih. Karena memang bentuknya kita kan dalam bentuk JSON. Tapi kita cuma keep itu selama 1 bulan Mas. Jadi mesti ada tim dari klien yang jalanin untuk 1 bulan itu narikin JSON-nya kita. Karena kalau udah lewat dari 1 bulan, misalkan nih data JSON 1 Mei sampai 31 Mei. Nah Hmm. nanti pas 1 Juni data itu udah kita destroy mas. I Karena see. karena kita juga ada user concern, kita nggak boleh keep data itu lama-lama. Oke, mungkin saya Hmm, sedikit nanya untuk yang produk ini, Mas. Ini kan tadi PT apa? Ada Cipta ya, sorry, betul. saya nggak hafal. Ini semua nanti ketika kita misalnya mau pakai produknya, kontraknya dengan Ada Cipta ya? Iya, dengan kami mas. I see. Untuk yang produk ini, apakah ada semacam apa ya, izin atau apa yang diperlukan dari pemerintah? Untuk produk ini sebenarnya izinnya itu dari pemerintah sih enggak ya Mas ya, rasanya ya enggak, karena nggak ada mengatur khusus untuk ini. Tetapi balik lagi, setiap aksi kita, maksudnya dalam artian customer mau input gitu ya, itu kita akan kasih user consent ke mereka. Mereka harus agree dan atas term and condition itu. Sebenarnya kita Hmm. akan ada di sana Mas. Sama kayak seperti gini lah. Kita download aplikasi dari Play Store Mas. Sebenarnya itu juga nggak ada izin kayak, oke, pemerintah mengizinkan aplikasi ini gitu kan. Tetapi Hmm. adalah Play Store itu menjaga privasi kita. Dalam artian kita juga agree sama term and condition mereka dan mereka juga tahu privasi kita mana yang batasannya. Nah, itulah yang akan di-highlight di profile ini, Mas. Jadi setiap setiap transaksi, misalkan Mas mau masukin Gojek, itu pasti ada user concern-nya dulu yang mesti di-approve dulu. Jadi ibaratnya gini loh, saya mau datang ke rumah Mas Gumilar nih. Saya nggak nyelonong masuk, tapi saya datang sama Mas Gumilar di depan pintunya itu, Mas Gumilar yang bukain pintu. Ini loh Will, Oke. rumah rumah gua nih gitu kan. Mas Gumilar bukain kuncinya, dibuka pintunya, saya ngelongok ke dalam. Karena gitu, yang dilakukan Proven kurang lebih kayak gitu Mas. Saya dibukain Oke. pintu, saya ngeliat. Berarti kan butuh customer consent-nya itu ya. Betul. Itu layernya, hmm, jadi customer-nya memasukkan credential-nya gitu ya, dan nanti Yes, berarti apa crawling, ditarik datanya dari e-commerce atau wallet gitu ya, betul, lalu di-share ke kliennya Profin gitu. betul. Sekarang yang memakai Profin siapa aja, Mas? Bank OCBC pakai, kemudian Indosuria juga udah pakai Mas. Sekarang lagi jalan sama BFI Finance juga. I see. Oke, oke. Ini saya CBS. share dikit ya Mas. Ini sebenarnya Hmm? presentasi buat tim teknis. Nanti kalau ada sambil Oh bahas ya, yang demo, mungkin saya nggak bisa jelasin sedalam mereka. Tapi saya bisa show kurang lebih aplikasi profile-nya seperti apa ya. boleh, boleh. Oke, udah kelihatan Mas? Ah, belum loading. Oke, udah. Udah ya? Oke ya. Ini header-nya aja profile. Jadi ya ini Y-nya profile itu kan karena kalau ngelihat data ternyata masih 51% orang Indo itu nggak punya bankable, Mas. Hmm. Bahkan nggak punya rekening gitu kita bisa bilang. Jadi profile itu memang ingin menyasar ke area sana. Nah, ini ya saya skip aja ya, Mas. Mungkin ini karena Y-nya capture alternative data yang tadi digitalisasi KYC proses yang tadi saya cerita tadinya konvensional didatengin sekarang bisa pakai digitalized. Nah,
Ini adalah yang kita sediakan, Mas. Ini adalah service-service alternatif data yang bisa didapetin. Jadi ada Gojek, Shopee, Bukalapak, Traveloka, BCA, Mandiri, BRI, OVO, BPJS, sama DJP. Jadi data-data ini bisa dapat ya masing-masing ini nanti balik lagi ya dengan kredensial masing-masing dari customer ya. Mereka pengen masukin yang mana. Sehingga kita nggak bisa dapat ini tanpa tadi balik lagi approval customer-nya. Oke. Nah, apa sih yang dimasukin ya, Mas? Apa sih yang dimasukin? Nah, ini ya mungkin ngeliatin itu agak ruwet sih. Cuman mostly kan ada yang loginnya pakai nama, ada yang nomor HP, ya kan? Apa aja sih yang bisa didapetin datanya? Kalau nama, nomor HP ya nanti bisa dapat dari rideshare juga, dari Gojek. Nanti ini kan rekamannya nanti saya kasih ke Mas Gumilar ya. Nanti bisa dicek juga. Alternate income itu bisa dilihat dari bank account contohnya. Dari historinya dia seperti apa. Oh, tiap bulan nih gajinya nih ada yang kadang di 10 juta, kadang 5 juta. Oh, berarti apakah 5 jutanya itu adalah alternate income dia gitu. Kan nanti bisa kelihatan dari historinya. Ya ini semacam pre-screening lah. Oke. Nah, ini flow prosesnya, Mas. Jadi misalkan nanti ada application form. Dalam artian ini application form ini nanti ada di sisinya multi finance ya, atau di sisinya fintech ya, Mas. Jadi kan dia nanti submit nih, masukin nama gitu kan, nomor handphone, email, dan lain-lain itu. Kan berarti dia pengen mengajukan pinjaman, mengajukan loan ya. Nah, setelah itu kita akan kasih mereka nih, user concern. Kalau misalkan mereka, ya ini kan balik lagi ya, semua orang terserah lah mau baca apa enggak. Saya sih to be honest jarang Mas baca begini kan, panjang begitu kan. Tapi ya inilah dia, poin 2 ini yang menjaga kita Mas sebenarnya. Poin 2 ini yang menjaga kita. Karena ini yang harus di-approve sama si customer-nya. Baru setelah itu kita akan arahkan dia ke poin 3. Dimana dia, oke, kalian mau connect account yang mana nih? Punya Gojek nggak? BCA, Mandiri, OVO, Traveloka. Nah itu dengan sadar, ini actionnya adalah di handphonenya klien, Mas. Bukan di kita. Jadi bukan kita yang input ini, mereka benar-benar input dengan sadar di handphone mereka sendiri. Maka dari itu, tadi saya bilang, kalau mau kliennya pakai nih, harus dikasih iming-iming nih, Mas. Misalkan, ya Pak, nanti saya tambahin plafonnya kalau Bapak connect Gojek, misalkan gitu. Atau dapat voucher pulsa 20.000 kalau connect OVO. Supaya mereka mau connect. Gitu. Biasa multi finance ngakalinnya gitu, Mas. Dia akan kasih tawarin dengan bonus apa gitu. I see. Tapi ini implementasinya semua dari si klien Mas kan, berarti mereka bisa men-set bagaimana tampilannya sesuka kemauan mereka gitu. Betul. Karena yang nanti ngehit ke tempat saya itu baru yang di halaman 3, Mas. Halaman 1 dan 2 itu bisa ditaruh di tempat mereka. I see. Cuman oke. API juga kan dari add-ins ya. API, betul. Karena yang halaman 1 2 biasanya bisa di mobile, bisa di web, Mas. Oke. Ada klien kita tuh yang taruh di websitenya dia nih, misalkan websitenya BFI gitu ya. Ajukan pinjaman, dia klik. Nah, nanti muncul tuh halaman 1 2 gitu. I see. Berarti sebenarnya ya terserah klien mau ini menjadi kayak mandatory atau enggak gitu kan ya. Betul. Balik ke katanya yang tadi saya mention, kadang kalau ini nggak dijadikan, serba salah ya Mas, kalau dijadikan mandatory bisa aja orang jadi males. Untuk orang-orang yang aware kayak kita nih, misalkan, oh ya gue tahu nih bakalan di crawling data gue gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita ngerti gitu loh. Tapi untuk beberapa orang yang nggak aware kan, ya udah input aja gitu. Yang penting dapat bonus, dapat pulsa, atau dapat plafon yang lebih tinggi gitu kan. Oke, ini saya... Nah, ini contoh, Mas. Ini adalah contoh dashboard yang akan didapatkan sama klien nanti. Jadi nanti Mas akan dapat dashboard seperti ini. Kelihatan nih. Ini kelihatan nggak, Mas ya? Kalau kelihatan. Kelihatan ya. Maksudnya kalau saya lihat si Tobias ini kan ada verify phone number-nya juga, Mas. Emailnya dia kelihatan. GoPay balance-nya itu terakhir berapa sih? Ini benar ya, Mas? Ini salah satu
salah satu developer kita nih, Tobias ini. Jadi salah satu bisnis unit kita yang dimasukin nih transaksinya. Terus kelihatan tuh bulan lalu, 3 bulan lalu, expense-nya itu kurang lebih berapa sih? Sampai 2.500.000 gitu. Nah, dari sini, Mas, nanti multi finance atau fintech itu ya bisa ngukur sebenarnya spending dia tuh kemampuannya seperti apa sih? Kenapa Adins tidak menyediakan scoring sendiri? To be honest, Mas, sekarang kita belum menyediakan scoringnya kita. Kita hanya Kredit. menyediakan data dashboard dan summary. Ini kan kalau Mas lihat ini hanya sebatas summary ya, tetapi point of view-nya mau dinilai ini bagus, ini jelek ya, balik lagi ke kliennya, Mas. Karena pengalaman kita di multi finance adalah standar scoring masing-masing itu beda, Mas. Misalkan gaji 2 juta tuh scoringnya B kalau di Adira. Tapi bisa aja di FIF scoringnya itu C atau A gitu. Maka dari itu yang kita sediakan hanyalah datanya aja. Scoringnya kita serahkan ke klien masing-masing. Oke. Paham. Nah, Ini oke. ya, gimana? Kalau saya lihat kan ini ada Gojek dan sebagainya ya. Sebenarnya baru ya berarti ini produk Profin Adins ini ya. Ini kita rilisnya itu 2019 Q4. I see. 2019 Q4. Kemudian kita baru bener-bener jalan ya pas corona itulah, Mas. Pas 2020 awal juga. Kita bener-bener Iya. jalan produk ini. Dengan OCBC OCBC aja ya berarti sekarang ya. OCBC dan Indosuria, Mas. Oh, Indosuria. Kita sekarang lagi jalan sama BFI, sama Line juga. Line itu kebetulan lagi mau bikin P2P, Mas. Line yang di Korea. Dia mau bikin P2P di Indonesia. Line. Oh iya. Line yang chat itu, Mas. Nah, dia kerja sama bank. Bentar lagi dia akan masuk Line Indonesia itu akan bikin peer-to-peer. I see. Oke. Kayak kalau ini Traveloka, mungkin kalau Traveloka yang tadi saya mention ya, Mas, akan kelihatan nih. Dia biasa tuh beli tiket tuh buat siapa, penerbangannya domestik kah gitu kan, kelasnya kelas apa, dia pakai, lihat kalau bisa lihat sini kan ada Citylink, ada Garuda gitu ya. Jadi kelihatan nih sebenarnya kemampuan dia tuh seperti apa sih dalam ini kan. Ya. Nah ini juga, ini adalah spending OVO, history balance, history utilities, dia bayar di Tokopedia kali gitu kan, atau nanti dia bayar PLN, bayar transaksi di food hall tuh kelihatan semua kan, berapa sih spendingnya dia gitu. Nah sini kita ada hitung-hitungan sebenarnya adalah Lia cuma dia yang tahu si CL. Nah, paling nggak dia tuh jadi let's say biasa kan mau 15 menit ya atau apa. Tapi biasanya dia nggak ikut presentasi kan gitu kan basically ya. Dia nggak ikut presentasi tapi dia ini kan kalau dilihat tuh ada substitute income 1, Mas, di bawah itu. Sorry, saya nggak bisa lihat di mana mouse-nya, Mas. Sebentar, ini pointernya. Atau enggak kayak biasa lah gitu. Nah terus habis itu bentar, Mas. Oke. Ini, Mas. Udah kelihatan, Mas? Oh iya, Oke. Nah, ini sebenarnya kita bikin satu algoritma, Mas, yang sekarang masih kita train juga. Jadi kita coba scoring nih, sebenarnya kira-kira dengan pemasukan dia OVO sekian gitu kan, dengan ini sebenarnya kombinasi ya, Mas, nanti kan akan dapat data dari BCA dan teman-temannya juga, kira-kira substitute income dia berapa sih, jangan dia punya income sampingan nih. Nah ini balik lagi, saya nggak berani bilang ini akurasi 100% ya, Mas, balik lagi ini adalah algoritma ya, yang kita training terus sampai sekarang. Si AIW semuanya jelek gitu ya. Jadi gue nggak punya sense. Nah, next-nya itu adalah BCA. Kurang lebih sih BCA juga sama, Mas. Kita akan dapat transaction historinya nih. Kelihatan nih kredit transaksinya itu 3 bulan terakhir seperti apa, debitnya seperti apa. Oh, berarti kelihatan. Oh, gajinya dia nih berarti kalau kita pukul rata aja kurang lebih 20 juta nih. Kalau dia gajian di sini kan. Dan itu rutin biasanya nih. Nih, ada transaksinya, e-bankingnya gitu. I see.
Nah ini juga untuk BPJS. BPJS sorry kita masking ya Mas ini. Kan ini real bener-bener jadi. Oh iya. Ya nanti akan dapat nih lah salary-nya dari siapa. Ini kan PT. Ini karyawan kita bener soalnya Mas. Ini scrape. Memang kita bisa login BPJS website ya? Saya baru tahu malah. Saya tahunya cuma Bisa. ada aplikasi. Enggak ya? Bisa Mas. Sebenarnya gini, aplikasinya itu kan BPJS TK ada. Ah, Di situ kan sebenarnya ketahuan yang dilaporin sama perusahaan tempat Anda bekerja itu berapa sih? Dari situ betul. kita hitung mundur Mas. Kita hitung Oh, balik. oh iya ya, berarti enggak, maksud saya berarti ini setahu saya kan kita nggak bisa login website BPJS ya, atau yang ada cuma aplikasi kan. Jadi ini datanya itu di scraping dari aplikasi, bukan dari website. Yes, betul. Ya, which sama dengan Gojek dan OVO gitu kan. Mereka kan kita nggak bisa login. OVO sih bisa ya di Tokopedia OVO ada. mungkin. Ah, Ya, tapi OVO ada kalau tapi through Tokped. Di betul. atas layer. Oke. Baik. Jadi sebenarnya ini kan kalau kita tahu percentage, oh dia tuh dilaporinnya sekian, berarti gajinya berapa? Kita tinggal hitung mundur doang kan, hitung balik. Ini oke. I guess my question is Mas, kan ini kan tadi memberikan banyak opsi tuh. Itu berarti secara produk tapi kita dealingnya cuma satu gitu ya, dengan Proven, dalam arti maksudnya diberi satu API aja, basically nanti kita kasih tahu ini credential untuk user untuk BPJS-nya gitu loh. Terus nanti dari Provin kasih kita data-data ini dalam JSON dan Betul. bentuk lainnya gitu ya. Betul. Nanti jadi Mas tinggal kasih aja nih API-nya, misalkan ada nih klien atau user yang inputin gitu kan, datanya seperti apa. Lempar aja API-nya kita. Nanti kan bisa pilih juga mau yang mana servisnya. Disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Baik. Oke, next ya ini DJP kurang lebih sama Mas sebenarnya yang di DJP ini juga. Ini kan dari laporin pajaknya kan berapa, bisa kelihatan kan Mas gajinya. Tapi kita kehilangan Total pajaknya berapa. Udah oke. Baik. Iya. Emang kita bisa ya login di DJP? Saya baru tahu malah. Login di DJP bisa Mas, kan kita lapor itu Evin Mas. Oh ini ngambilnya dari SPT ya? SPT-nya dia. Oh, I see. Sebenarnya kan Evin itu kan nge-relate juga kan ke email kita, semua kan itu masuk dari situ. Canggih juga ya. Sebenarnya Mas ini sudah dilakukan lama oleh Kredivo Mas. Produk kita ini tuh adalah yang dilakukan dari awal dengan Kredivo. Cuma Kredivo itu ya to be honest ya Mas, saya nggak tahu gimana ya. Mereka tuh lebih sakti tanpa user consent mereka bisa dapat aja. Oh, untuk yang mana tapi? Untuk bank Mas. Oh, untuk bank. Oh iya? Iya, maka dari itu kemarin itu saya sempat meeting sama Kredivo. Jadi saya bingung kan, ngapain nih Kredivo nyari profile? Orang kita aja juga sejenis gitu loh. Kita punya produk yang sejenis dengan yang mereka udah lakukan. Ternyata saya lupa ya dalam Q4 ini atau nanti di tahun depan Mas. Ada kemungkinan perusahaan kayak Kredivo itu udah nggak boleh crawling lagi. Jadi mereka cuma bisa ngandelin big data. Nah, yang ditanyain kemarin sama CFO-nya ke saya adalah, kamu jual nggak data profile? Sorry Mas, maaf boleh diulang tadi kenapa? Jadi dalam Q4 atau awal tahun 2022 nanti Mas, itu kayak fintech itu akan kesulitan untuk crawling. Nggak boleh crawling lagi lah istilahnya. Oh, dilarang OJK. Iya, lagi digodok tuh Mas regulasi itu. Jadi nanti kemungkinan yang boleh adalah mereka dapat dari big data Mas. Kalau big data itu kan adalah data source kan. Kumpulan data yang banyak dari berbagai source di crawling sama mereka, bukan data live. Kalau ini kan data live Mas. Data live Gojek saya, live OVO saya itu di crawling kan. Jadi maksudnya big data itu data yang secara resmi memang dijual oleh source-nya. Ya, betul. Bukan data yang kita ambil melalui crawling tanpa sepengetahuan si pemilik datanya, perusahaan pemilik datanya. Betul. Kayak contohnya gini, kalau misalkan profile mau nyimpenin ya Mas, dari yang
hasil crawling OCBC, hasil crawling Indosuria, itu kan bisa aja sebenarnya. Tapi kan kita nggak simpan itu. Nah, yang mau dibeli sama Kredivo tuh itu, Mas. Kamu ngumpulin nggak sih datanya? Gue beli deh gitu. 1 juta data Nah, gitu. I guess pertanyaanku, kalau misalnya dilarang, tapi mereka boleh engage dengan Provindo untuk meng-crawling data itu. Profile-nya itu nanti akan jadi penyedia data, Mas. Bukan crawler. Kalau crawler kan benar-benar prosesnya nih, misalkan yang kayak tadi, saya ngeliatin ngintip ke rumahnya Mas gitu kan. Tapi kalau ini tuh, kalau big data, datanya tuh data mati, Mas. Jadi saya cuma punya data sampai tahun 2020 gitu. Iya. Ya udah, datanya itu aja. Kalau Oke. crawling, itu kan live kan. Sampai latest hari ini saya crawling, itu adalah data crawling namanya, Mas. Kalau big data tuh pasti data lama. I see, Jadi nggak ya. ada masalah sebenarnya kalau ngeceknya ke big data. Mereka Tapi nyari alternatifnya ke sana. Tapi kalau misalnya mereka memakai engine crawling, tapi dari pihak ketiga, jadi bukan mereka yang buat, tapi dari pihak ketiga seperti Provin, itu nggak boleh juga. Nah, itu yang belum dirilis regulasinya. Itu Rasanya yang masih akan lagi ada mereka debat celah-celah semua itu, ya. Mas. Mm-mm. Iya, soalnya kalau saya mikir jujur, Mas, misalnya, selama bukan milik Kredivo boleh crawlingnya gitu kan. Saya sih mikirnya ya Kredivo bikin spin-off PT Betul. bodong gitu loh, terus pakai layanan itu instead of Provindo. Tapi kalau misalnya benar-benar dia melarang ya, completely, pokoknya semua data crawling dilarang, harus data mati, big data gitu kan. Saya melihatnya pertama, bisnis Provin nanti untuk yang ke peer-to-peer itu udah nggak mungkin. Udah sulit karena Provindo tidak melakukan kumpulan big data dan sebenarnya bisnis modelnya lebih user consent data crawling. Ya kan ya. Gitu sih saya melihatnya, bener ya? Betul. Tapi yang sekarang itu masih dibatasin adalah data banking, Mas. Oh, banking aja yang nggak boleh crawling. BCA Mandiri. Dulu tuh Kredivo itu bisa dapat data itu tanpa saya nginput kredensial saya, Mas. Itu Saya sih nggak tahu aku nggak ngerti sih, itu magic sih Saya itu juga kalau nggak bisa tahu gitu. caranya, makanya Mas itu. Makanya dulu kan dia ngehits banget karena ya dia kan bisa dibilang pionir ya, Mas ya. Salah satu pionir juga kan di Indonesia. BCA dan apa dia? BCA dan Mandiri ya. Mungkin emang ada celah kali di sistemnya BCA Mandiri ya. Bisa jadi. Harusnya sih gitu. Karena banknya nggak saya mungkin sih ngasih. saya dapat salah satu info juga, Mas, dari teman saya yang di BCA, nanti akan ada aturan kalau kita mau login aplikasi BCA itu cuma boleh di aplikasi BCA doang. Jadi gini, pernah kan Mas masuk ke Tokped, loginin virtual account di situ kan? Maksudnya masuk loginin daftarin BCA kita di Tokped. Itu nanti bisa jadi udah nggak boleh. Harus di redirect ke halaman BCA dulu. Oke. Itu nanti juga akan membuat crawler itu kesulitan tuh, Mas. Iya, nggak mungkin sih kalau itu. Kecuali kalau mereka, iya. Oke. Harus dilempar. Jadi BCA-nya tuh harus tahu nanti. Kalau sekarang kan mungkin kan kita kan kerjasama gitu kan sama BCA melalui third party lain misalkan gitu ya. Yang dia tahu kan third party itu. Tapi nanti pada saat kalau memang beneran kejadian ya Mas, regulasi itu terbit dan skemanya seperti itu, rasanya akan jadi rumit ya buat para crawler buat dapetin data ya dari banking khususnya. Karena harus Iya sih. dibuang ke halaman mereka terus. Iya, benar sulit sih itu. Oke. Baik. Paham. Oke, nah ini mungkin nanti nextnya langsung saya aturin demo aja ke Mas Gumilar ya. Nanti saya coba cek availability tim saya supaya lebih kebayang nih Mas nanti flow prosesnya sih Provine seperti apa gitu kan. Oke, mungkin saya bisa nge-share ya Mas ya, kalau jadwal saya sendiri, hari Kamis saya jam 3 ke atas udah bisa, jadi mau jam 3, jam 4, jam 5 itu saya bisa. Terus kalau untuk Jumat jam 4 ke atas. Untuk minggu depan Senin di luar jam 10 sampai 12 saya kosong.
mau jam 1, Kak. Jadi mungkin usahakan Senin masih oke ya Mas ya. Karena kan rasanya 11 itu udah banyak yang cuti juga kali ya. Udah mau lebaran ya, 11 12. Iya. Saya sih harapannya kalau bisa benar-benar sebelum lebaran sih Mas, karena mumpung masih fresh kita pemikiran. Nanti kalau Mas bawa saya udah lupa lagi takutnya nih kalau habis lebaran. Boleh. Nanti coba hari Jumat tadi available-nya sore ya Mas ya? Sore ya. Kamis atau Jumat kalau jam 4 itu masih oke ya berarti ya? Kamis atau Jumat jam 4. Atau setengah 4 juga boleh lah kalau misalnya mau agak lebih awal. Oke. Mungkin dari saya cuma ada satu lagi nih Mas. I guess gini, saya sedikit perkenalan juga ya Mas ya. Jadi kalau dari Brick sendiri itu memang kita open banking API platform. Jadi basically what we do is kita mengagregat semua API yang dapat digunakan untuk perusahaan teknologi yang mau menggunakan di Asia Tenggara gitu loh. Walaupun sekarang operasional yang kita masih di Indonesia fully gitu. Apa saja sih API-nya? Kita ada API buat transaksi, API buat data gitu kan. Makanya saya engage dengan Ad-ins hari ini tuh ingin mengetahui sebenarnya apakah ada kemungkinan kita kayak berhubung dengan Ad-ins untuk menjual produk Ad-ins juga gitu loh. So I guess like a reseller gitulah dalam tanda kutip. Kita sendiri bukan yang akan mengkonsumsi sebenarnya Mas, tapi klien kita. Kenapa kita mungkin bisa dibilang memiliki advantage dalam hal ini? Karena kita benar-benar fokus dalam API produk gitu. Jadi semua perusahaan tech yang butuh API buat data, transaksi dan whatnot hanya cukup satu integrasinya dan kita gitu loh. Termasuk kalau misalnya mereka mau menghubungkan rekening bank mereka juga. Gitu. Itu value proposition kita lah Mas William. Mungkin saya ingin sedikit dapat gambaran nih Mas untuk yang komersilnya sendiri seperti apa tuh untuk yang Profin? Kalau Profine itu kita ada dua model Mas sebenarnya kalau kita jual ke end client ya. Yang pertama adalah ini saya sih open ya Mas, saya belum pernah ada partnership juga nih untuk produk Profine ini. Jadi yang harga yang saya bisa share mungkin adalah harga ke end client ya Mas. Nah, untuk ke end client itu adalah kita starting dari 10 sampai 15 ribu untuk servisnya per hit, per success transaction. Per success transaction per hitnya. Sorry Mas, tadi ada gangguan. Kenapa? Iya, jadi kita kasih harga 10 sampai 15 ribu per success transaction. Success transaction itu dalam artian saya ngembalikin data ya Mas. Oke. Yang kita lihat adalah gini Mas, one person, Mas Gumilar adalah satu orang. Mas Gumilar mau pakai Gojek, masukin Traveloka, masukin OVO, itu adalah satu hitungannya, 15.000. Tapi dalam satu instance atau dalam satu bulan Mas? Misalnya saya konekkan data Traveloka saya hari ini, terus besoknya saya hubungkan data OVO saya, itu jatuhnya sekali atau dua kali? Itu dua. Oke, berarti dalam satu instance. Satu instance ini perhitungannya, karena data yang ditarik hari ini sama yang ditarik besok itu beda. I see. Berarti instance-nya itu dihitungnya harinya ya? Betul. Oke. Itu yang model satu. Bisa itu yang pertama Mas, itu yang kita bilang secara retail. Retail itu berarti dalam artian ya udah berapa ngehitnya dengan minimum sebulan berapa, yaitu nanti akan dihitung setiap bulannya. Oke, berarti ada minimum total juga ya? Ada minimum. Atau yang kedua adalah model wholesale. Wholesale itu dalam artian Mas kayak beli voucher nih ke kita. I see. Will beli deh misalkan 50.000 hit untuk 1 tahun contoh ya. Ya udah nanti 50.000 hit kita akan liatin aja tiap bulan kita kasih reportnya dipakai berapa. Tapi kalau wholesale itu bayarnya di depan. Kayak beli pulsa lah Mas, benar-benar kayak beli pulsa. Jadi nanti kalau 50.000 hitnya udah habis, kita tutup servisnya. Asumsi saya berarti yang wholesale jauh lebih murah lah ya dibanding yang wholesale itu jauh lebih murah. Wholesale itu jauh lebih murah. Jatuhnya per transaksi berapa tuh wholesale kalau estimasi? Kalau wholesale itu bisa di angka 10 ribuan Mas. Tergantung nanti minta servisnya apa aja yang dibuka.
Karena kita kan ada minimum servisnya itu kita akan kasih itu 4 sampai 5 servis, Mas. Nah, 4 sampai 5 servis? Itu kayak Gojek, Tokopedia, Gojek, OVO gitu kan. Mas nanti pilih aja mau yang mana. Jadi 10.000 itu Mas dapat 5 servis. Mas pilih. Jadi nanti saya bukain cuman kalau misalkan Mas nggak pilih BPJS contohnya. Saya nggak buka BPJS. Kalau mau pakai semuanya bisa juga gitu. Tapi kan balik lagi target marketnya seperti apa. Karena mostly klien kita bilang, Pak, nggak mungkin nih ada klien gue mau masukin data DJP-nya atau data banknya. Ya udah gue ngambilnya cuma Shopee, Bukalapak, OVO, Gojek gitu. Iya. Karena kan Sesuai juga kebutuhan. betul, karena untuk kebutuhan peer-to-peer-nya juga susah nanti kalau misalnya eye to eye mengakses risiko seseorang yang ngasih data OVO versus orang yang ngasih data BPJS misalnya gitu ya. Betul, Mas. Jadi balik lagi, makanya selalu saya tanya target marketnya kemana gitu. Kalau misalkan target marketnya yang ke bawah, misalkan anak-anak muda gitu kan, ya udah ambil aja itu OVO, Gojek, lebih pasti datanya akan lebih banyak. Jangan sampai gini, Mas, saya juga nggak pengen pada saat nanti klien kita ngambil servisnya, misalnya Pak, ya udah gue ngambil semua gitu kan. Ternyata data yang dikonsum dari BPJS, data yang dikonsum dari Bank Mandiri itu nggak banyak. Ya kan sayang gitu, Mas. Karena itu akan gini. Kenapa tadi saya bilang 10 sampai 15 ribu ya, Mas Gum? Jadi kalau 10 ribu itu Mas dapat 5 servis. Kalau 15 ribu misalkan gitu, saya buka semuanya nih, semua servisnya. Nah, kalau misalkan ya udah kalau misalkan mau dibuka semuanya ya harganya sekian gitu. Gimana? jadi tergantung apa ya saja yang dibuka per transaksi per orang per day-nya itu bisa berubah gitu ya. Betul. I see. Tapi yang bikin mahal berarti apa tuh, Mas? adalah satu transaksinya. Yang dilihat adalah satu transaksinya. Jadi paling bagus adalah kalau misalkan Mas udah bayar yang 15.000 contoh nih yang paling mahal. Dan datanya bisa didapat semua nih. Datanya William nih, Gojeknya ada, OVO-nya ada, Traveloka-nya ada, semua dapat. Tapi kan sebenarnya jarang banget ya, Mas. Kayak orang itu kalau belanja, ya kalau kita di Tokped, mungkin istri kita di Shopee gitu kan. Bisa aja data Shopee kita kosong, tapi Tokped kita rame gitu kan. Macam-macam sih sebenarnya. Oke, Mas, tadi jadi data sekarang yang di-offer yang sudah ready itu Gojek, OVO, BPJS, Traveloka, apa lagi? Sebentar, saya back to presentasi saya, Mas. Oke, udah kelihatan, Mas? Oke. Udah kelihatan ya. Ini Mas data yang kita ready sekarang. Gojek, sebentar ya. Persoalan nanti apa yang kita bisa dapatkan. DJP, oke. Banyak juga ya. Sebenarnya ada, ini saya open sih ke Mas Gumilar. Sebenarnya kita ada Tokped sama Grab, Mas. Tapi ini kan si Tokped lagi ini ya, maksudnya lagi banyak banget perubahannya. Jadi API-nya dia changes terus. Jadi sementara untuk Grab sama Tokped kita tutup dulu sih, Mas. Karena dia ada, ya mereka berubah terus dan kita juga mesti adjust terus sama sama perubahan mereka tuh jadi cost juga gitu. Iya. Makanya kita sementara kita tutup dulu, jadi kita e-commerce-nya to be honest kita jadi ngandelinnya Shopee. Padahal sebelumnya Tokped itu sama Grab itu cukup ini juga, cukup jadi primadona juga Mas di produk ini. Oke, noted. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi sih Mas William. Nanti mungkin kalau ada saya WhatsApp deh. Tapi so far boleh Mas. Nanti mungkin kita akan saya akan coba update juga ke tim. Kalau ini kan ternyata modelannya adalah partnership juga ya dengan Brix. Kita akan kerja gather dengan Brix. Saya coba update juga ke tim. Mungkin nanti
ada satu model bisnis baru yang bisa kita create gitu kan Mas, bukan yang nggak mungkin. Kita coba sama-sama explore sih. Ya. Gitu. Paralel sampai saya coba jadwalin demonya mungkin di Jumat sore atau di Kamis sore ya Mas. Nanti saya get back lagi di WhatsApp. Boleh. Kalau dari sisi saya sih kan kita ada bagian transaction API-nya ya Mas ya. Mungkin itu something yang bisa dieksplor untuk diambil, dikonsum dari add-ins. Sedangkan kalau dari sisi kita ingin mencoba menjadi reseller untuk produk ini yang Mas sudah berikan tadi. Oke. Ya, mungkin nanti di next meeting Mas, kalau boleh nih Mas, saya request sedikit cerita tentang bisnisnya Brix, boleh ya Mas? Boleh, maksudnya ke timnya ya? Nanti kan ada tim saya yang sebenarnya nanti ada Ibu Rocita yang akan ikut, dia kan lebih teknikal Mas. Mungkin nanti ya terkait dengan transaksional, dengan API itu, dia akan bisa jelasin lebih komprehensif sih dibanding saya. Mungkin nanti ya kita cerita juga sebenarnya bisnisnya itu, kliennya itu dari mana, atau ya flow bisnisnya lah Mas, sebenarnya gedean flow-nya gitu. Supaya nanti harapan saya sih di demo nanti Rocita juga bisa kebayang profile ini positioning-nya akan di mana gitu. Seperti itu sih Mas. Baik. Oke. Siap kalau begitu. Terima kasih banyak ya Mas Ya, William dari atas saya cukup juga. presentasinya. Thank you banget Mas Gumilar. Untuk tadi videonya mau di email atau di WhatsApp aja? Nanti paling saya upload ya, biasanya size-nya cukup gede kan. Nanti Oh saya iya, upload dulu, benar-benar. mungkin saya taruh di Drive atau di Dropbox, nanti saya kirim link ke Mas Gumilar. Boleh. Kalau presentasinya boleh dapat juga Mas? Kalau presentasi mungkin saya bisa share brosurnya ya Mas, karena Brosur ya? mostly sih kalau presentasi kita nggak shareable sih. I see. At least yang tentang ininya aja sih Mas, yang apa tadi? Profin ya, kayaknya kita memang paling tertariknya dengan profinnya sih. Nggak apa-apa, nanti saya share brosur profile, sama nanti ya saya bisa kasih Mas Gumilar beberapa screenshot lah terkait yang tadi kan, servisnya apa aja, sama contoh dashboard paling. Itu Dan aja. semoga Mas kalau misalnya emang open terhadap reseller program gitu, ya harganya lebih menarik Mas. Iya, pasti Untuk sih Mas, kita. kita pasti akan kasih harga reseller. That's why kenapa tadi mungkin setelah nanti kita meeting yang demo, saya akan coba discuss sama tim manajemen dan marketing saya juga untuk dibikin apakah possible nih profile kita ini dibikin model untuk reseller dan partnership gitu. I see. Baik. Oke. Baik. Terima kasih banyak ya Mas William ya. Sama-sama Mas Gumilar. Selamat siang. Selamat siang.